الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi nikmat kepada kita dengan nikmat yang sempurna dan terbesar, yaitu nikmat Islam dan iman. Yang dengan nikmat Islam dan iman ini kita mendapatkan jalan untuk mencapai ridha Allah, dan dengan ridha Allah kita akan mencapai rahmat Allah, dan rahmat Allah itu mengantarkan kita kepada surga Allah. Kita hidup di dunia adalah untuk menjalani jihad fi sabilillah, yaitu mendidik diri kita untuk taat kepada syariat Allah dan kemudian beramal dengan syariat Allah guna menutup hidup kita dengan husnul khatimah, yaitu di atas kalimat la ilaha illallah. Hadirin kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, kita diberi Al-Quran dan As-Sunnah, di mana kedua
akan menjawab segala kebimbangan, segala keraguan tentang Islam. Sementara itu, upaya untuk meragukan Islam terus berlangsung sejak datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Allah Ta'ala menantang mereka yang meragukan Al-Quran, kebenaran Al-Quran, di dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Kalau kalian meragukan tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Al-Quran, maka silakan kalian membuat surat, satu surat yang semisal Al-Quran. Kalau memang keraguan kalian itu benar. Tetapi kalau kalian tidak bisa menjawab tantangan ini, dan kalian pasti tidak akan selama-lamanya bisa menjawab tantangan ini, maka takutlah kalian dengan api neraka yang bahan bakarnya dari batu dan manusia yang disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Hadirin sekalian, jawaban ayat tantangan ini berlaku sejak turunnya ayat ini sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Dan setiap ada yang berusaha menjawab tantangan ini, seperti Musailamah Al-Kadzdzab dari Yamamah, gagal. Sebagaimana yang Allah nyatakan, dan kalian tidak akan selama-lamanya bisa menjawab tantangan ini. Maka kalau berhadapan langsung tidak akan berani. Orang-orang secara terang-terangan menjawab tantangan Allah tersebut. Namun yang selalu diperingatkan ialah adanya manuver-manuver, intrik-intrik dari para munafikin yang menelikung dari belakang
pasti tidak diragukan tentang masa depannya. Tidak mungkin sama sekali bisa menghilangkan atau menyingkirkan Islam dari muka bumi. Namun yang kita khawatirkan ialah diri kita dan anak cucu kita. Tidak ada jaminan. Kalau Islam sudah dijamin oleh Allah, dijaga oleh Allah, bagi diri kita tidak ada jaminan. Kita ini terus dalam iman dan Islam, tidak ada jaminan. Anak cucu kita terus dalam iman dan Islam, tidak ada jaminan. Karena itu kita diajari oleh Allah untuk terus-menerus berdoa. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan kebenaran, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka, yaitu para siddiqin, para anbiya, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai atas mereka, yaitu jalannya orang-orang Yahudi yang berilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya, waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat, orang-orang Nasara yang mereka itu beramal tetapi tidak berilmu. Kita disuruh berdoa terus-menerus ini sehari semalam paling tidak 17 kali. Yang berarti kita ini mungkin sesat wal-iyadzu billah di pagi hari atau di siang hari atau di sore hari atau di malam hari. Kemungkinan itu mengintai kita terus selama hayat dikandung badan. Hadirin sekalian kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, kalau dakwah Hizbullah, golongan Allah, itu membawa Al-Quran was Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat Nabi dan para tabi'in. Tetapi dakwah Hizbus Syaitan membawa dua juga sebagai saingan terhadap dua yang dibawa oleh Hizbullah, yaitu membawa syubhat dan syahwat. Syubhat jamak dari syubhat, pengkaburan agama. Syahwat jamak dari syahwat, yaitu ajakan untuk tertarik kepada
yang dibawa oleh Hizbus Syaitan. Hadirin sekalian kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, perang di antara dua hizb ini, Hizbullah melawan Hizbus Syaitan, terus berlangsung sampai hari kiamat. Syubhat, berbagai syahwat, berbagai syubhat, pengkaburan agama dijawab dengan ilmu kitab was sunnah, dijawab dengan dalil-dalil, dan dipatahkan semua pengkaburan agama itu dengan dalil. Alhamdulillah kita diberi hujjah yang qati'ah, yang kokoh oleh Allah Ta'ala, sehingga Allah memberi gambaran betapa al-haq itu menghancurkan al-batil, syubhat-syubhat itu. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Bahkan kami lemparkan al-haq itu kepada al-batil, sehingga al-haq itu meluluh lantakkan kebatilan itu, sehingga kebatilan itu sirna. Syubhat tidak mampu berhadapan dengan hujjah qati'ah, dengan argumentasi yang kokoh dari Allah dan Rasul-Nya, dan pasti runtuh. Syahwat dijawab dengan kekuatan sabr, kesabaran yang diperintahkan oleh Allah kepada kita semua. Sabar yang diperintahkan oleh Allah itu dalam 3 perkara. Sabar dalam taat kepada Allah, yaitu tetap istiqamah untuk taat kepada Allah. Kedua, sabar dalam menahan diri dari godaan haram. Dan sabar dalam menghadapi segala cobaan hidup. Maka syahwat dijawab dengan sabr, senjatanya orang mukmin. Hadirin sekalian kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, oleh sebab itu munculnya para munafikin, yaitu orang ahlul bidah, dari masa ke masa sampai hari ini, sampai hari kiamat, selalu KO, runtuh mereka di hadapan dalil, di hadapan ilmu. Hanya saja ahlul bid'ah itu seperti kalajengking sembunyi di lubangnya, menanti saat untuk menembakkan bisanya. Ketika orang lalai lewat
dan dia pun menembakkannya. Ketika kaum muslimin mempunyai semangat kuat untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah, mempelajari hujjahnya, ahlul bid'ah sembunyi di lubangnya. Gak berani. Tapi ketika kaum muslimin tersibukkan dengan dunia dan malas untuk belajar agamanya, mulailah mereka keluar dari lubangnya dan menyemprotkan berbagai syubhat, berbagai pengkaburan agama. Hadirin kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, begitulah berita dari front pertempuran yang memang sedang berlangsung dan terus berlangsung sejak Islam ini datang sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Maka sekarang kaum muslimin digoncang dengan bid'ah dalam bentuk Syiah. Kemarin digoncang dengan bid'ah dalam bentuk Ahmadiyah, dan terus goncangan itu akan datang. Yang semua itu muncul karena memang melihat bahwa sekarang ini peluang besar untuk mereka muncul keluar dari lubangnya, yaitu kebodohan umat, lalainya umat tentang agamanya, malasnya umat untuk belajar tentang agamanya. Ketika tahun 1979 Khomeini memimpin revolusi Syiah di Iran dan berdirilah negara Syiah di Iran. Maka mass media barat mendukung 100% penampilan Khomeini sebagai lambang perlawanan terhadap hegemoni Amerika Serikat dan sekutunya. Mass media dikerahkan untuk mengopinikan hebatnya Khomeini. Bahkan dalam pesawat yang membawa Khomeini pulang dari Prancis ke Teheran itu disertai, didampingi oleh 150 wartawan internasional
diterjemahkan oleh seorang dai Syiah, Muhammad Baqir Al-Habsyi, diterbitkan oleh penerbit Syiah yaitu Mizan di Bandung. Buku itu tebal, berisi seakan-akan surat menyurat antara Abdul Husain Syarafuddin Al-Musawi Al-Kadzdzab dengan Syekhul Azhar Salim Al-Bisri. Saking nafsunya Abdul Husain dalam dusta di buku itu, sampai lupa meletakkan tanggal surat. Dia kirim surat tanggal 10 makanya. Jawabannya Salim Al-Bisri tanggal 10 juga. Padahal antara Libanon dengan Mesir zaman itu bukan SMS, surat. Kirim surat, kirim-kiriman surat. Saking nafsunya dalam berdusta dalam buku itu. Saya baca buku itu, saya sangat terpengaruh waktu itu. Saya laporkan kepada ayah. Ya apa ini ayah? Berarti Ahlus Sunnah nggak punya hujah. Dibaca sama ayah. Kau belajar bahasa Arab ini. Nanti tak kasih jawabannya. Jawabannya sudah ada 700 tahun yang lalu. Baru kemarin masa jawabannya sebelum terbit sudah ada jawabannya. Iya, belajar bahasa Arab ini. Saya pikir ada orang tua ini. Saya belajar bahasa Arab lupa sama masalah itu. Di Pakistan saya jalan-jalan di Lahore ke Pasar Lola, lihat ada kitab jelek karya saya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kitabnya jelek. Saya beli buat jilid tebal. Sampai di asrama saya baca kitab Minhajus Sunnah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ditulis 700 tahun yang lalu, di mana kitab ini ditulis oleh Ibnu Taimiyah untuk menjawab pendahulunya Syarafuddin Al-Musawi yang bernama Ibnu Mutahhar Al-Uli. Ibnu Mutahhar Al-Uli ini salah satu daripada imam mereka Rafidhah Ithna Asyariyah ini tadi. Dan Ibnu Mutahhar memberikan hujjah dalam tanda petik tentang benarnya imamiyah. Sampailah buku itu, Minhajul Karawah namanya bukunya, kepada Ibnu Taimiyah. Maka habis sholat Isya dipanggil murid-murid beliau. Saya dulu jawab. Beliau mengimlahkan jawabannya. Habis Isya dan selesai jawabannya pas azan subuh. Dan dikasih nama Minhajus Sunnah. Saya baca itu subhanallah. Semua yang ditulis oleh Abdul Husain Syarafuddin Al-Musawi yang dikatakan sebagai hujjah dalam tanda petik itu tentang benarnya Ithna Asyariyah ternyata memang dulu pernah dipublikasikan oleh Ibnu Mutahhar Al-Uli dan sudah dijawab
dunia 700 tahun yang lalu. Saya teringat omongan ayah malu saya. Iya, belajar bahasa Arab dulu, baru tahu jawaban. Dengan jawaban yang sangat ilmiah dan selesai. Hadirin kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, semua syubhat di dalam buku Dialog Sunnah Syiah itu sudah selesai dijawab. Suatu hari saya pernah berangkat dari Jakarta naik pesawat Garuda menuju Jogja. Tiba-tiba ada orang pakai kopi pad duduk di sebelah saya. Assalamualaikum Ustaz. Foto pendek orangnya. Waalaikumsalam. Saya nggak ngerti. Apa kamu? Ya. Buka kopi padnya. Loh, mungkin. Maaf, orang mengatakan bahwa saya ini Syiah. Loh, lah benar nggak kata orang bahwa kamu itu Syiah? Wah, nggak benar. Saya dianggap Syiah karena saya tidak mau mengkafirkan Syiah. Loh, kenapa kamu tidak mau mengkafirkan Syiah? Apa hujah kamu? Katanya mutakhir, lawang Imam Bukhari aja meriwayatkan 100 rawi dari Syiah. Oh, kamu mau bermain kata? Nih, kau baca ya lebih banyak. Kelihatannya kurang baca. Baca keterangan para ulama dalam memakai istilah Syiah. Para ulama dulu memakai istilah Syiah itu adalah untuk satu aliran yang menganggap Ali lebih utama daripada Utsman. Itu Syiah. Tapi mereka tetap mengagungkan Abu Bakar dan Umar, dan mereka tetap menyatakan dusta itu haram. Adapun orang yang seperti kamu itu bukan Syiah, tapi Rafidhah. Seperti Humaini itu bukan Syiah, tapi Rafidhah. Di mana Rafidhah, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, dan para imam-imam ahli sunnah semua mengatakan kafir. Itu Rafidhah. Yang dipakai oleh Imam Bukhari 100 rawi itu rawi Syiah, bukan rawi Rafidhah. Kamu mau bermain kata? Tidak bisa. Kalau kamu bermain kata di umum, bisa. Kalau di sini kamu nggak bisa. Ya. Kamu tidak meyakini kafirnya Syiah. Bagaimana tentang kenyataan bahwa orang-orang Rafidhah itu yang sekarang menamakan dirinya Syiah itu menganggap Al-Quran tidak bisa dipercaya, tidak beriman kepada kebenaran Al-Quran, karena Al-Quran dianggap telah dirubah-rubah dari aslinya. Dan ini
fi itsbat tahrif kitab Rabbil Alamin. Satu jilid khusus untuk menyatakan bahwa Al-Quran ini yang di tangan kita sudah dirubah-rubah dari aslinya. Jadi mereka tidak percaya kepada kebenaran Al-Quran. Di dalam kitab-kitab yang 4, yaitu Al-Kafi, Al-Istifsar, Man la yahduruhul faqih, ini semua menyatakan bahwa Al-Quran itu muharraf, telah dirubah-rubah dari aslinya. Bagaimana kamu tidak mengkafirkan orang-orang yang tidak meyakini kebenaran Al-Quran ini? Karena dia lakukan namanya riwayat di kalangan ahli sunnah sendiri, kan ada yang riwayat dhaifah, riwayat yang lemah. Nah, itu riwayat lemah itu loh. Kalau di kalangan ahli sunnah, riwayat itu dikatakan lemah kalau diterangkan oleh para ulama tentang rawi dan tentang kelemahannya secara ilmiah. Dia lemah karena ada rawi yang bernama Fulan bin Fulan. Sekarang saya minta ada keterangan dari kalangan imam-imam ente yang menyatakan bahwa riwayat-riwayat yang diyakini oleh imam-imam ente itu lemah. Ada? Ya, saya belum tahu. Nah, kalau belum tahu kenapa ngomong? Itu namanya asmuni, asal mumi. Ya, kalau ngelawak boleh asmuni, tapi ini bicara agama ini tidak boleh asmuni. Hadirin kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati. Jadi mereka ini sama dengan ahlul bidah yang lainnya, tujuannya ialah bagaimana meruntuhkan Islam dari dalam. Ketika Islam itu dibangun di atas dua dasar, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka mereka bagaimana meruntuhkan dua dasar ini perjuangannya, yaitu dengan meragukan semua sahabat Nabi yang meriwayatkan Al-Quran wa Sunnah tersebut, yang menjaga Al-Quran wa Sunnah itu. Hadirin, Al-Quran ditulis dengan persaksian dan perintah Nabi dalam mushaf, ditulis di lembaran kulit karena belum ada kertas waktu itu, dan ditulis dengan tinta dari jenis getah yang kuat, sehingga mushaf Quran itu enggak dalam bawah mushaf waktu enggak kuat. Gede, kalau ditulis di lembaran kulit, belum ada kertas. Karena itu orang mempunyai kecenderungan menghafal Al-Quran. Bawa Al-Quran waktu
pengawasan dari Nabi ditulis, diserahkan kepada Khalifatul Rasul yang dipilih setelah Nabi wafat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dijaga oleh beliau. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, diserahkan mushaf Quran itu kepada Umar bin Khattab yang ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menjelang wafat, menjadi pengganti beliau, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab dibunuh, ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, seorang budak Persia, maka Umar menunjuk tim formatur terdiri dari 6 orang ditambah 1, yaitu putranya Abdullah bin Umar, dengan catatan dilarang Abdullah bin Umar dipilih jadi khalifah. Jadi yang dipilih hanya 6 orang itu dari tim formatur. Jadi belum ditunjuk khalifah atau Amirul Mukminin secara definitif. Umar wafat, syahid. Akhirnya 3 hari 3 malam setelah Umar wafat, berhasil tim formatur menunjuk Utsman bin Affan dengan kesepakatan bulat mufakat 100%. Anggota tim formatur sepakat, seluruh sahabat Nabi yang masih hidup sepakat menunjuk Utsman. Karena Umar wafat belum ditunjuk seorang pengganti, maka mushaf Quran berpindah kepada putri beliau, yaitu Hafsah bintu Umar. Yang Hafsah itu kedudukannya ialah Ummul Mukminin, istri Nabi Muhammad SAW di dunia dan di akhirat. Maka pada zaman Utsman bin Affan terjadi perluasan wilayah Islam yang begitu hebat. Provinsi Islam menjadi 7 provinsi: Hijaz, Najd, Irak, Syam, kemudian Yaman, kemudian wilayah Mawara Nahar, Mesir, menjadi 7 provinsi. Yang satu provinsinya Makassar begitu besar. Mulailah terjadi orang
dibentuklah tim penulisan Al-Quran oleh Utsman dan dibikin penulisan duplikat dari mushaf Quran asli, dibikin duplikat 8 kopi, dibikin 8 kopi, 7 kopi masing-masingnya dikirim ke 7 provinsi tadi untuk menjadi Quran standar di provinsi masing-masing. Disertai setiap satu mushaf disertai 2 ahli baca Quran dari kalangan Quraisy. Karena Utsman memerintahkan bacaan Quran harus dengan dialek bahasa Arab, dialek bacaan Quraisy. Dikirim 7 itu dengan disertai masing-masing mushaf 2 orang ahli baca Quran ke 7 provinsi. 1 mushaf tetap dipegang oleh Amirul Mukminin Utsman di pusat, kemudian yang asli kembalikan ke Hafsah. Upaya Utsman seperti ini menyebabkan kita sekarang bersatu semuanya, siapapun kita, untuk membaca Al-Quran dengan satu bacaan, baik kita yang di Solo ataupun saudara kita yang di Tokyo ataupun yang di New York atau yang di Mekah atau yang di mana, sama bacaannya. Luar biasa. Karena Utsman membuat perjuangan semacam ini, maka segala panah beracun ditujukan kepada Utsman, ditujukan kepada Abu Bakar dan Umar. Karena ini orang-orang yang menjaga Al-Quran dalam rangka supaya kaum muslimin ragu tentang kebenaran Al-Quran. Dibikin cerita-cerita, riwayat-riwayat yang batilah tentang persaingan supremasi sepeninggal Rasulullah SAW dalam rebut kepemimpinan sepeninggal Nabi. Dibikin cerita seakan-akan Ali dizalimi, bahwa yang sesungguhnya berhak itu Ali, terus dirampas haknya oleh konspirasi Abu Bakar As-Siddiq CS. Sedemikian rupa persis seperti cerita perebutan kekuasaan di P3 atau di Golkar, persis kayak gitu. Golkar sama itu, P3 sama itu. Nggak tahu ada nggak? Seakan-akan sama mutunya Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat Nabi itu seperti politikus-politikus P3 ataupun Golkar ataupun apa yang sama. Rebutan kekuasaan. Seakan-akan mereka itu sama dengan partai-partai politik, yang partai-partai politik sekarang ini lahir dari kubangan babi yang bernama demokratisme, kubangan najis yang bernama demokratisme, kemudian disamakan dengan orang-orang mulia yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan lain-lain. Dan Ali digambarkan sebagai sosok penakut,
Abdullah bin Sabah Al-Yahudi Yaman datang ke Madinah di zaman pemerintahan Utsman, di akhir masa pemerintahan Utsman, pura-pura masuk Islam, kemudian mulai memasukkan pikiran-pikiran Yahudi di kalangan kaum muslimin, bahwa kalau Nabi Musa itu mewariskan kepemimpinannya kepada saudaranya Harun, maka mestinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mewariskan kepemimpinannya kepada saudaranya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Padahal semuanya itu keluarga Rasul. Abu Bakar mertua beliau, Umar mertua beliau, Utsman menantu beliau 2 kali, Ali saudara misan dan menantu beliau. Semua itu satu keluarga, dan semua itu saling menyinta. Tapi dibikin sedemikian rupa seakan-akan terjadi persaingan. Hadirin, Abdullah bin Sabah bekerja persis seperti cara Yahudi di dalam menyesatkan agama Nasara. Seorang Yahudi, bernama Saul, yang selalu memerangi dan membantai Nasara, kemudian pura-pura masuk Nasara. Kenapa kok masuk Kristen? Karena katanya rohnya Nabi Isa datang ke saya. Terus Nabi Isa mengajak saya untuk masuk agamanya. Akhirnya saya beriman karena itu. Wah, diterima sama orang Nasrani dengan gegap gempita.
Hadirin kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, demikian diceritakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, Amir bin Syarahil Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i ini dulunya imam dari kalangan Ithna Asyariyah, imam di kalangan Imamiyah, di kalangan Syiah. Syiah akan dapat tadi kalangan Rafidhah. Kemudian Allah kasih hidayah kepada beliau, belajar sunnah, berubah, dan kemudian menjadi ahlus sunnah dan menjadi imam ahlus sunnah. Beliau membongkar segala isi perut mereka dalam berbagai keterangan-keterangan. Makanya kata para ulama, siapa yang ingin belajar tentang Rafidhah, kejahatan Rafidhah, belajar dari bekas Rafidhi, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i. Hadirin sekalian kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, maka muncullah setelah itu buku-buku dari kalangan mereka dalam bentuk tafsir Quran seperti tafsir Al-Ummi, dan kemudian berikutnya tafsir Al-Ayyashi, dan terus tafsir-tafsir yang belakangan merujuk kepada dua tafsir tersebut. Ditulis juga berbagai kumpulan riwayat yang mereka atasnamakan Abu Abdillah, yaitu Ja'far As-Shadiq, yang karena itu kemudian mereka diistilahkan Ja'fariyah, yaitu salah satu nama daripada nama mazhab Ithna Asyariyah, karena nisbahnya mereka mengatasnamakan kepada Ja'far As-Shadiq. Dan Al-Imam Ja'far As-Shadiq, Ja'far bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, beliau berlepas diri sama sekali dari segala yang dinisbahkan kepada beliau. Saya bawakan dari berbagai kitab-kitab dalam buku yang saya tulis itu, catatan hitam agama Syiah, berbagai riwayat tentang berlepas dirinya para imam-imam Ahlul Bait dari kekafiran mereka, kekafiran Rafidhah. Kemudian muncul belakang hari adanya kecenderungan untuk membantah adanya sosok bernama Abdullah bin Sabah. Katanya, oh itu cerita fiktif, riwayatnya dhaifah, katanya. Dalam tarikh At-Tabari itu Syekh At-Tabibi yang meriwayatkan tentang adanya Abdullah bin Sabah itu riwayat yang dhaifah, rawi yang dhaif. Padahal Ahlus Sunnah membawakan riwayat tentang intrik-intrik Abdullah bin Sabah ini dari 7 sanad. Selain sanad Syekh At-Tamimi itu, yang 7 sanad ini sanad yang sahih, itu saya bawakan dalam buku ini. Nanti silakan bapak-bapak, ibu-ibu membaca. Kelemahan
bagaimana riwayat-riwayat yang kokoh dari ahli sunnah dengan sanad-sanad yang kuat tentang adanya Abdullah bin Sabah. Maka hadirin, sejarah munculnya apa yang dinamakan Syiah ini bermula dari intrik Yahudi Abdullah bin Sabah, kemudian ditunggangi oleh intrik-intrik Persia. Dendam Persia itu ikut bonceng kepada gerakannya Abdullah bin Sabah ini. Waktu itu Abdullah bin Sabah menyatakan Ali adalah penjelmaan dari Tuhan, sebagaimana keyakinan Yahudi Uzair adalah anak Tuhan. Jadi dimasukkan pikiran Yahudi di situ bahwa Ali adalah penjelmaan dari Tuhan. Begitu sampai berita pada Ali, marah Sayyidina Ali dan ditangkap semua Abdullah bin Sabah dan pengikutnya dan dihukum bakar hidup-hidup. Namun dengan takdir Allah, Abdullah bin Sabah berhasil lari. Pengikutnya yang dibakar karena mengatakan Ali sebagai penjelmaan dari Tuhan. Akhirnya ketika Persia jatuh, raja terakhir Persia Yazdajir itu mempunyai anak yang cantik luar biasa. Syarbanum ini akhirnya dipinang oleh Sayyidina Hussein menikah dengan syarat dia masuk Islam, mau putrinya Yazdajir. Karena di dalam agama Persia menyatakan raja dan anak turunannya itu adalah keturunan apa? Dewa api, Zarathustra. Jadi pada diri Syarbanum ini terdapat darah dewa. Dan lahirlah daripadanya Ali Zainal Abidin. Ibunya Ali Zainal Abidin itu putri Yazdajir. Nah, mereka mengatakan bahwa imam-imam Ahlul Bait itu adalah keturunan Tuhan. Peluang besar bagi mereka. Maka mereka menggelari dan memberi sifat kepada para imam-imam itu dengan gelar-gelar dan sifat-sifat ketuhanan. Mereka pakai istilah-istilah dalam Islam. Al-Ismah. Al-Ismah yaitu kemaksuman. Yang sesungguhnya kemaksuman itu pada Rasulullah SAW. Rasul di dalam menyampaikan syariah tidak keliru, tidak salah. Di dalam menyampaikan Al-Quran tidak keliru, tidak salah. Di dalam menyampaikan hadis tidak keliru, tidak salah. Tapi Rasul sebagai manusia biasa keliru dan salah.
Tapi kemudian ini diambil dalam rangka mewakili keyakinan Persia Zarathustra itu tadi, maka mereka mengatakan para imam-imam Ahlul Bait itu mempunyai isma, mempunyai kemaksuman, tidak keliru, tidak salah, tidak lupa, mulai dari bayi sampai mati. Jadi bayinya nggak ngomong. Apa yang diucapkannya semuanya benar. Karena al-ismah itu diurut-urut anaknya, anak cucu Ali Zainal Abidin bin Husain ini ada diurut-urut sampai dalam pilihan mereka 12. Nah, terus Ali Zainal Abidin katanya mewasiatkan kepemimpinan itu, imamah itu kepada Muhammad Baqir bin Ali Zainal Abidin. Muhammad Baqir mewasiatkan kepada Ja'far Shadiq bin Muhammad Ali Zainal Abidin. Ja'far Shadiq mewariskan kepada Musa Al-Kadhim bin Ja'far Shadiq, terus begitu sampai kata mereka turun kepada imam ke-12, imam fiktif. Katanya imam ini lahir ya, terus bayinya ini lagi setelah lahir menyambar mushaf Fatimah si bayi ini, terus merangkak bayi ini masuk ke Gua Samarra di Najaf, sehingga mushaf Fatimah itu ada di Gua Samarra bersama Al-Imam Al-Muntadhar, Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar yang bersembunyi di Gua Samarra. Al-Imam Al-Muntadhar Ain Kha, maksudnya Ain Kha, ajjalallahu khurujan, semoga Allah segerakan keluarnya. Mereka teriak-teriak setiap datang ke Gua Samarra itu di mulut gua, ya imam, ya hadratul imam, tukhruj ilaina. Terus mereka berlomba-lomba menyediakan kuda berwarna putih untuk tunggangan imam. Nanti kalau imam itu keluar membawa mushaf Fatimah. Mushaf Fatimah itu dinamakan mushaf Fatimah, ialah kumpulan wahyu yang turun kepada Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khurafahnya begitu, cerita wayangnya begitu. Ya, sementara kita sejenak cerita wayang. Lah, Fatimah ini sepeninggal Nabi sedih, nangis peninggal ayahnya. Setiap hari didatangi oleh malaikat Jibril. Terus Sayyidina Ali mendampingi istrinya, siap nyatet. Terus Fatimah menyatakan, oh ini tadi Jibril mengatakan begini, tulis oleh Ali. Sampai 4 bulan. Memang Fatimah setelah Nabi wafat, 4 bulan setelah itu wafat Fatimah. Nah, dalam masa 4 bulan itu bisik-bisik Jibril itu dikumpulkan dalam catatan Ali, katanya menjadi mushaf Fatimah yang isinya terdapat padanya 16.000 ayat.
Hadirin kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, alhamdulillah kita tidak diberi oleh Allah agama wayang. Kita diberi oleh Allah agama yang hak. Kita diberi oleh Allah kepastian kebenaran Islam. Kenapa mereka mengatakan Quran yang Mushaf Fatimah itu sembunyi, tidak keluar? Karena masalahnya setiap ada yang berusaha menjawab tantangan Allah di dalam Al-Quran tadi, membuat semisal Al-Quran, begitu dipublikasikan, ditertawakan oleh orang awam. Ya bahasa apa ini? Maunya ini Al-Quran. Musailamah Al-Kadzdzab ketika menulis ayat yang dia katakan ini saya dapat wahyu dari Allah, begitu dipublikasikan, wah, diketawakan oleh para fuqahaul awam. Siapa ini? Nah, mereka belajar dari pengalaman itu. Mereka bilang, bikin cerita, oh, sedang dibuat. Mana Quran yang aslo sedang dibuat? Di mana buah-buah sama? Jogok masuk kau ambil itu. Oh, nggak bisa. Walat nanti. Wajangin itu. Wah. Jadi mereka ingin mengatakan Al-Quran ini sangat diragukan, tetapi ketika ditantang secara ilmiah, apa bukti keraguan kalian? Apakah kalian bisa membuat seperti ini? Oh, nanti masih dibuat. Hadirin kaum muslimin, ini sekali lagi adalah cara maka mereka untuk membatalkan Al-Quran dan Sunnah. Ini Al-Quran. Kemudian As-Sunnah bagaimana? Semua rawi-rawi yang paling banyak meriwayatkan Sunnah itu Islam. Yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Abu Hurairah. Wah, Abu Hurairah ini pendusta. Abu Hurairah ini anteknya Bani Umayyah dan sebagainya. Abu Hurairah seakan-akan sebagai tokoh partai politik. Hancur sudah nama Abu Hurairah. Dan kalau diteliti secara ilmiah, semua riwayat tujuan kepada Abu Hurairah semuanya batil, riwayat yang batilah, sehingga tidak bisa melawan hujjah Ahlus Sunnah. Itu masalahnya. Setelah Abu Hurairah sama lagi, yang kedua, yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, Aisyah Ummul Mukminin. Wah, Aisyah itu seorang tokoh politik yang mempunyai ambisi demikian besar dan sebagainya dan sebagainya. Dramatisir tentang perang Jamal. Ya Allah, kalau kita baca tentang peristiwa perang Jamal, nangis. Itu kebunuh hebat. Aisyah dan Ali dan para sahabat Nabi dalam menjaga ukhuwah di antara mereka. Nangis. Itu peristiwa yang menakjubkan dan puncak emosi perang. Masih mereka itu menjaga prinsip ukhuwah. Tapi semua itu tidak sampai kepada kita. Karena memang kita dihalangi oleh dinding yang namanya bahasa Arab. Muslimin nggak belajar bahasa Arab, sehingga agamanya agama terjemahan. Emplokan juga agama terjemahan. Kalau ingin agama itu betul-betul, lah
buat melahirkan anak cucu semacam Imam Bukhari. Meskipun Imam Al-Bukhari itu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari itu siapa? Itu keturunan seorang penyembah api, seorang Majusi bernama Bardisbah, nenek moyangnya. Begitu Al-Mughirah, anaknya Bardisbah ini masuk Islam, belajar bahasa Arab, melahirkan anak turunan yang betul-betul cinta kepada ilmu kitab dan sunnah. Dari situ lahirlah Imam Bukhari. Lah ini masuk Islam pakai gending. Setelah itu ya Hindu tapi versi Islam. Ya, akhirnya dibikin sekaten. Nah, Islamnya kayak gini. Ya pantas saja diombang-ambingkan oleh berbagai syubhat, oleh berbagai pengkaburan, oleh berbagai aliran-aliran bid'ah ini. Pantas. Wah, memang bodoh. Meskipun kau itu doktor dalam bidang matematika, tetap bodoh kalau nggak ngerti Islam. Tetap goblok kalau nggak ngerti Islam. Dokter orang kayu kalau tidak ngerti Islam. Awas lu, gak belajar Islam ini. Awas. Allah mengatakan lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka punya hati tapi tidak mau memahami, berpikir dengannya. Mereka punya pendengaran tapi tidak mau mendengar dengannya, mendengarkan ilmu. Mereka punya penglihatan tapi tidak mau melihat kebenaran ilmu dengannya. Mereka itu seperti binatang ternak, kata Allah, bahkan lebih rendah, dibilang seperti kebo, seperti sapi. Itu sudah luar biasa. Tuh, kayak kebo, kayak sapi. Balhum adol, kata Allah, bahkan mereka itu lebih rendah dari sapi, dari kebo. Ya, lebih rendah dari sapi, dan lebih rendah dari kebo, ya ketek. Koyok ketek. Gak belajar, gak mau belajar agama, koyok ketek. Ini Al-Quran mengingatkan kita, kalau kita ini berislam cuma namanya tok, tidak mau belajar tentang Islam, jadinya kal an'am balul adol, kayak binatang ternak, bahkan lebih rendah. Hadirin, masa kita mau kayak ketek? Ya tidak mau. Maka dari sebab itu Islam ini yang akan mengangkat belajar kita. Belajar Islam. Agar jangan dibikin mainan sama orang-orang kelas ketek ini, saya Syiah dan sejenisnya itu. Kita dibikin main, dibikin suka-suka. Nah, nanti pulang rumah baca tentang sedikit catatan yang saya bikinkan. Baca itu bagaimana kejahatan mereka dalam meruntuhkan, upaya meruntuhkan Islam dari kalian. Dan itu peringatan terhadap kita, ya, dan terhadap agama kita dan iman kita. Kalau agama Islam pasti sudah dijamin, tapi masalahnya
artinya apa kalau sampai kita lalai? Maka hadirin kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, mari kita ramaikan majelis-majelis ilmu. Majelis ilmu yang benar itu ialah majelis ilmu yang diberitakan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat ke-100. Ingat, surat At-Taubah ayat ke-100. Surat ke-9 ayat ke-100. Allah Ta'ala mensyaratkan untuk kita ini diridhoi oleh Allah, yaitu firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Dan orang-orang yang telah terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik, orang-orang yang mengikuti jejak mereka muhajirin dan ansar itu dengan baik, Allah ridha kepada mereka. Allah ridha kepada orang-orang yang mengikuti jejak muhajirin dan ansar itu dengan baik. Dan Allah siapkan bagi orang-orang yang mengikuti jejak para muhajirin dan ansar itu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, bukan satu sungai, sungai-sungai. Kalau di bawah jembatan yang mengalir di bawahnya Bengawan Solo itu satu sungai, di bawahnya mengalir sungai Bengawan Solo, sungai bukan. Tetapi yang diberitakan oleh Allah di surga itu sungai-sungai, bukan satu sungai. Diberitakan dalam surat Muhammad, Allah memberitakan jenis sungainya, sungai madu, madu yang istimewa, sungai susu segar yang tidak akan basi, sungai khamr yang lezat, dan sungai air yang jernih. Hadirin kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, Nabi memberitahukan sungai Jibun, sungai yang mengalir dari mata airnya di surga. Saya coba waktu di Afghanistan, itu sungai Jibun itu perbatasan antara Afghanistan dengan Bukhara, mengalir sungai. Saya coba ke sana di musim dingin. Musim dingin di Afghanistan, esnya itu sampai sauder, bukan esnya. Tetapi begitu sampai di sungai Jibun, di pinggir sungai Jibun, Allah, sungainya tidak menjadi es. Kita nyemplung di situ hangat. Allah. Dan airnya jernih sampai batu-batu di bawah itu kelihatan. Langsung tak kokok airnya, minum langsung. Karena lebih jernih dari aqua. Air. Ini sungai. Ini baru cipratan sungai surga. Bagaimana
Siapa yang meragukan kejujuran Muhajirin dan Ansar, diharamkan dari surga, diharamkan dari ridha Allah. Karena ayatnya menyatakan demikian. Maka ngaji yang baik ialah ngaji yang dalam rangka mengikuti para salafus saleh. Para salafus saleh itu yaitu para muhajirin dan ansar, para sahabat radhiyallahu anhum, dan kemudian para tabi'in yang mengikuti jejak mereka sesudah mereka. Sebab Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum, tsumma yaji'u qaumun tasdiqu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatan. Kata Nabi, sebaik-baik generasi adalah yang segenerasi dengan aku. Siapa yang segenerasi dengan beliau? Para sahabat. Sebaik-baik manusia. Ya. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Kemudian generasi yang sesudah itu, yaitu generasi kedua dari sahabat Nabi, yaitu generasi tabi'in istilahnya. Kemudian generasi tabi'in, generasi ketiga. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan Nabi menyatakan generasi keempat, generasi tabi'in. Ini khairun nas, sebaik-baik manusia. Setelah itu muncul orang gampang sumpah, gampang bersaksi, karena memang muncul kebiasaan dusta dan menggampang-gampangkan dusta, sehingga Allah jaga agama ini dengan sangat urut-urutan narasumber. Nah, inilah ilmu. Kita ngaji ini untuk itu, untuk mengerti. Dengan ngaji itu kita tahu